Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ibu akan menyajikan materi statistik. Materi statistik ini bisa digunakan dalam penelitian. Di dalam statistik ada ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambar yang lebih jelas dan singkat tentang di sekitar mana data itu memuat serta dianggap mewakili seluruh data. Yang pertama, kita bahas rata-rata hitung atau MEAN. Data rata-rata hitung itu dibagi dua, ada yang data tunggal, ada data kelompok. Untuk data tunggal, rumusnya bisa kita gunakan dengan X bar sama dengan sigma X dibagi N. Dengan X bar ini lambang untuk rata-rata, sigma X jumlah dari seluruh data, N banyak data. Contoh, tentukan nilai rata-rata dari data 2, 3, 4, 5, 6. Maka X bar sama dengan, tadi rumusnya sigma X, maka di sini dijumlahkan 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 dibagi N. N banyak data, ada 5 angka di sini, maka nilainya dibagi 5. Maka didapat X bar sama dengan 4. Selanjutnya data kelompok. Data kelompok bisa menggunakan rumus X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Kita menggunakan nilai tengah, ya. Contoh soal, tentukan MEAN, nilai tes matematika 20 orang siswa disajikan pada tabel di bawah ini. Ada nilai 3, 4 dengan jumlah 2, nilai 5 sampai 6 itu ada 4, 7 sampai 8 ada 8, 9 sampai 10 ada 6. Jumlah seluruh siswanya 20. Ini yang dikatakan data kelompok. Jumlahnya sudah dikelompokkan. Di dalam data kelompok ada namanya batas bawah dan batas atas. Ini sebagai batas bawah, ini batas atas. Untuk mengerjakan soal seperti ini, yang perlu kita selesaikan yaitu nilai tengahnya dulu. 3 sampai 4 ini tengah-tengahnya, ya, dengan cara kita jumlahkan 3 sampai 4 itu 3,5, ya. Atau 3 tambah 4 bagi 2, 3,5. Kemudian untuk mempermudah jika kelasnya terlalu panjang, sini ditambah 0,5 dari batas bawah. Dan selanjutnya kita tambahkan 0,5. 5 ditambah 0,5. 7 ditambah 0,5, 7,5. 9 ditambah 0,5, 0,5. Ya, selalu ditambah 0,5 untuk soal yang ini. F kali X. F ini frekuensi. X nilai tengah. 2 kali 3,5, 7. 4 kali 5,5, 22. 8 kali 7,5, 60. 6 kali 9,5, 57. Kemudian kita jumlahkan hasil perkalian tadi. 7 tambah 22 tambah 60 tambah 57, 146. Dengan frekuensinya 20. Maka rata-rata dari data ini adalah 146. Di sini 146 dibagi 20. Hasilnya adalah 7,3. Yang kedua, median. Median dari sekumpulan bilangan adalah bilangan yang di tengah-tengah. Setelah bilangan-bilangan itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk data tunggal, jika N ganjil, jika banyak datanya ganjil, maka letak median dari data ke N tambah 1 dibagi 2. Jika datanya genap, maka letak median itu setengah dikali XN bagi 2 tambah XN bagi 2 ditambah 1. Atau untuk lebih jelas, perhatikan contoh
Ibu akan jelaskan di sini. Nilai ulangan mata pelajaran matematika dari 12 siswa adalah sebagai berikut. 6, 8, 5, 7, 6, 8, 5, 9, 6, 6, 8, 7. Tentukan median dari data tersebut. Data ini kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sudah diurutkan di sini. Bisa kita lihat 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9. Median nilai tengah. Nilai tengah di antara 12 data ini ya adalah X ke-6 dan ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dan 7 yang ini. 6 tambah 7, 13. Dibagi 2, maka hasilnya adalah 6,5 untuk median ini. Median data kelompok itu rumusnya B ditambah V setengah N kurang F dibagi F. B itu tepi bawah kelas median, rumusnya batas bawah dikurang 0, selalu dikurangi 0,5. P itu panjang kelas interval, F jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas median, F frekuensi kelas median, N banyak data. Perhatikan contoh berikut, tentukan nilai median dari tabel distribusi frekuensi berikut ini. Ada nilai di sini 40 sampai 44 rentannya atau intervalnya. Banyak nilainya ada 4 ya. Bisa dilihat di sini. Ini yang dinamakan batas bawah. Batas bawah bagian sebelah kiri sini. Ini batas bawah seluruhnya, batas bawah. Dan ini batas atas. Untuk menentukan nilai median, kita tentukan dulu kelas median. Cara menentukan kelas median diperlukan N. N itu jumlah frekuensi. 4 tambah 8 ditambah 12 ditambah 10 tambah 9 tambah 7. Ini jumlahnya 50 dibagi setengah. Dikali setengah maksudnya, maka 25 data. Artinya median itu terletak pada kelas interval keempat. Dari mana? Bisa dilihat di sini 25 itu posisinya di mana? 4 tambah 8 itu 12. 12 tambah 12 itu 24. Kurang. Jadi kita tambahkan lagi dengan 10. Maka di sini 35. Artinya 25 ada di kelas 55 sampai 59. Nah, ini kelas median 55 sampai 59 dengan frekuensi kelas median adalah 10. Kita masukkan ke rumus, nilai median adalah 54,5. Ini didapat dari B. Sebelumnya tadi B. Di sini B, ya kan? B itu tepi bawah kelas median, batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah pada soal ini adalah 55. Dikurang 0,5 maka 54,5. Di sini dapat 54,5. Ditambah 5, 5 ini interval atau V. Diperoleh dari cara menentukan interval ya, 40 sampai 44. Itu kita rentannya 5. 40, 41, 42, 43, 44. 5 intervalnya. 25 ini kita peroleh dari setengah dari N tadi. 24 ini adalah F besar pada keterangan rumus tadi. Itu dari 4 ditambah 8 ditambah 12. Sesuai keterangan pada rumus tadi bahwa F besar itu adalah jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas median. Ini kelas median.
Frekuensi sebelumnya ada 4812 dijumlahkan maka dapatlah 24. 10 ini adalah frekuensi kelas median. Kita selesaikan di sini. 25 dikurang 24 itu 1. 1 kali 5, 5. 5 bagi 10, 0,5. Ditambah dengan 54,5, maka hasilnya adalah 55. Selanjutnya modus. Modus dari sekumpulan bilangan adalah bilangan yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi terbesar. Untuk data tunggal, cara kita menentukan modus, perhatikan di sini ada soal A dan sampai D. Tentukan modus dari masing-masing kumpulan bilangan di bawah ini. Yang A, 5, 3, 5, 7, 5. Modus tadi sesuai keterangan frekuensi terbanyak. 5 di sini paling banyak, ada 3 di 5. Jadi modus pada data ini 5. Yang B, kita lihat angka di sini yang paling banyak itu 4 dan 7. 4-nya ada 3, 1, 2, 3. 7-nya juga ada 3. Maka pada soal yang B, modusnya adalah 4 dan 7. Yang C, di sini tidak ada modus karena banyak frekuensi pada setiap angka itu sama. 1, semuanya ada 1, 1, seperti itu. Maka di sini jawabnya tidak ada modus. Jangan kalian isi ketika soal seperti ini dengan 0. Kalau 0 itu artinya di sini ada angka 0, ya. Nomor terakhir D, 2, 2, 3, 3, 5, 4, 4, 6, 7. Sama, di sini frekuensi terbanyaknya 2, 3, 4. Modus untuk soal ini 2, 3, dan 4. Ya, di sini sudah Ibu buat keterangannya, kalian bisa pahami lagi. Selanjutnya data kelompok. Untuk menentukan modus data kelompok, rumusnya adalah B tambah P D1 dibagi D1 tambah D2. Sama untuk menentukan B, tepi bawah kelas modus. Itu batas bawahnya dikurang 0,5. Interval itu panjang kelas interval. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 frekuensi setelah kelas modus, ya, dengan sebelumnya. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. D2. Perhatikan contoh berikut. Berat badan 30 orang siswa suatu kelas disajikan pada tabel berikut. Modus dari data tersebut adalah, bisa kita lihat di penyelesaiannya. Untuk menentukan modus, yang pertama yang harus kita tentukan adalah kelas modus itu sendiri. Sama kalau median tadi kita tentukan kelas median itu sendiri. Kuncinya di situ. Jika kalian benar menentukan kelas modus, menentukan kelas median, maka hasil ke bawahnya akan sesuai. Tapi jika kalian salah menentukan kelasnya, akan ke bawahnya salah semua, ya. Cara menentukan kelas modus yaitu dilihat dari frekuensi terbesar. Di soal ini frekuensi terbesar yaitu 12. Maka kelas modus untuk soal ini adalah 51 sampai 55. Untuk soal ini jika kita masukkan ke rumus B ditambah V D1 dibagi D1 tambah D2, K diperoleh, ya. 50,5 ini B. Dari mana B 50,5? Kelas modus di 51,55 itu batas bawahnya 51. Tadi keterangannya sudah Ibu jelaskan, dikurangi dengan 0,5
1 dikurangi 0,5 maka dapat 50,5, itu nilai B. V ini interval 41, 42, 43, 44, 45, maka intervalnya 5. D1 itu adalah selisih antara kelas modus dikurangi dengan kelas sebelumnya. 12 dikurang 6, 6. Jadi D1-nya 6. Untuk D2 itu selisih antara kelas modus dengan kelas setelahnya 8, setelah kelas modus. 12 dikurang 8, maka D2-nya sama dengan 4. Kita masukkan ke rumus di sini 50,5 ditambah 5, 6 per 6 tambah 4. 50,5 ditambah 3, 3 itu kita peroleh dari 5 kali 6 itu 30, 6 tambah 4, 10. 30 dibagi 10, 3. 50,5 tambah 3, 53,5. Oke, anak-anak sekalian, itu penjelasan tadi. Semoga kalian paham dan mudah untuk dimengerti. Jika kurang jelas, silakan ulangi kembali atau kalian bisa tulis di kolom komentar. Untuk tugas yang Ibu berikan, yang pertama, buatlah resume dari materi yang Ibu jelaskan tadi. Yang kedua, jawablah soal latihan di bawah ini. Kemudian tugas yang sudah dikerjakan kirim via WA Ibu. Bisa dilihat di grup kalian nomor WA-nya ya. Ukuran pemusatan data di sini Ibu kasih soal, besar pinjaman anggota suatu koperasi adalah sebagai berikut, di mana dalam ribuan rupiah ya, 55 sampai 60 ini frekuensinya. Kalian tentukan rata-rata, median, modus dari data ini. Ini adalah data kelompok. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.